Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Yuli dengan NIM 2022109114 dari Program Studi Ilmu Komputer kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang sistem terdistribusi. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama. Untuk pembahasan yang pertama yaitu definisi dari sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi terbagi menjadi dua suku kata. Yang pertama, sistem. Sistem merupakan sekumpulan elemen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan membentuk satu kesatuan untuk menyelesaikan suatu tujuan yang spesifik atau menjalankan seperangkat fungsi. Yang kedua, terdistribusi. Terdistribusi berasal dari kata distribusi yang merupakan lawan kata sentralisasi yang artinya penyebaran, sirkulasi, penyerahan, pembagian menjadi bagian-bagian kecil. Nah, dari kedua pengertian di atas, maka kita dapat simpulkan bahwa sistem terdistribusi ini adalah sekumpulan prosesor yang tidak saling berbagi memori atau clock dan terhubung melalui jaringan komunikasi yang bervariasi, yaitu melalui LAN ataupun WAN, dan dilengkapi dengan sistem software terdistribusi untuk membentuk fasilitas komputer yang terintegrasi. Nah, yang kedua, tujuan dari sistem terdistribusi. Untuk tujuan dari sistem terdistribusi ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, untuk memberikan akses bagi pengguna agar dapat mengembangkan sumber daya sistem. Yang kedua, peningkatan kecepatan komputasi. Yang ketiga, meningkatkan availabilitas atau ketersediaan dari reliabilitas data. Yang keempat, mengatasi blokan di mana tumpukan pekerjaan pada suatu terminal dapat didistribusikan ke terminal-terminal lain. Yang kelima, mendukung layanan, misalnya layanan penjualan dengan menggunakan terminal-terminal yang tersebar di berbagai tempat. Yang keenam, mendukung sistem kerja jarak jauh, misalnya sistem kerja smart office, home office, yang memungkinkan karyawan untuk bekerja dari rumah sehingga tidak harus datang ke kantor. Dan yang terakhir, mendukung kerja kelompok dengan memudahkan data sharing dan tetap memungkinkan kerjasama walaupun letak anggota kelompok berjauhan. Selanjutnya ada karakteristik sistem terdistribusi. Untuk karakteristik sistem terdistribusi ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu convergence of component. Nah, untuk convergence of component ini artinya pengaksesan suatu komponen atau sumber daya sesuatu yang dapat digunakan secara bersamaan dalam jaringan komputer yang secara bersama. Yang kedua, no global clock. Maksudnya menyebarkan kesulitan dalam mensinkronkan waktu seluruh komputer atau perangkat yang terlibat. Yang ketiga, independent failure of component. Ini setiap komponen atau perangkat dapat mengalami kegagalan, namun komponen atau perangkat lain dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya ada manfaat dari sistem terdistribusi. Untuk manfaatnya terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada data sharing. Data sharing ini maksudnya mengizinkan pengguna mengakses data yang sama. Yang kedua ada device sharing. Untuk device sharing ini mengizinkan pengguna untuk bisa mengakses perangkat yang sama. Maksudnya perangkat keras yang sama. Yang ketiga ada communication. Untuk komunikasi ini memungkinkan pengguna bisa melakukan komunikasi jauh lebih mudah. Yang keempat, multi-user computing. Dia menerapkan banyak user yang dapat login pada saat yang bersamaan untuk mengakses sebuah sistem. Dan yang terakhir adalah flexibility. Flexibility terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu membagi beban kerja pada perangkat yang tersedia dengan cara yang efektif. Yang kedua, dapat menambah komponen secara individu tanpa harus menduplikat sistem. Yang terakhir, fasilitas lokal dapat
disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Kemudian ada kelebihan dan kelebihan dari sistem terdistribusi. Untuk kelebihan dari sistem terdistribusi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu dapat menambah komponen secara individu tanpa harus menduplikat sistem. Yang kedua, susunan sistem bisa disesuaikan dengan pola organisasi perusahaan. Yang ketiga, pemeliharaan data lebih mudah karena sumber data disesuaikan dengan daerah asal. Yang keempat, rentang komunikasi cukup jauh, bahkan bisa menembus seluruh dunia. Yang terakhir, merupakan sarana penerapan multi-user. Nah, untuk kekurangan dari sistem terdistribusi ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, memungkinkan kekacauan kontrol terhadap sistem komputer. Yang kedua, ketidaksesuaian dalam menyediakan hardware dan software. Yang ketiga, standarisasi bisa tidak tercapai diakibatkan tersebarnya pengelolaan informasi. Yang keempat, proses data agak lambat dibandingkan sistem terpusat. Dan yang terakhir, membahayakan dari segi keamanan data karena pemakaian diberikan keleluasaan kerja pada lokal komputer. Nah, untuk yang terakhir yaitu arsitektur sistem terdistribusi. Untuk definisinya, arsitektur adalah sebuah rancangan untuk penyusunan komponen-komponen suatu sistem, di mana rancangan tersebut mengidentifikasi komponen serta fungsi-fungsi dari komponen, konektivitas antar komponen, serta pemetaan fungsional komponen. Baik, demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.